Gambar siapa? Something. Oke, halo kawanku. Apa kabar kawanku? Baik kawanku. Baik. Baik. Oke, aku Firlia Putri Cantika bareng sama editor kita Iman Herdiana. dan reporter kita Amai. Akmal Firmansyah. Jadi kita habis dari mana, Mai? Tadi kita habis suatu acara ngerespon gitu. Ngerespon Oke. adanya di take down lagu, salah satu lagu band punk namanya Sepatani itu. Tani ya. Kayaknya pemberedalan seni juga itu. Mulai terjadi pemberedalan seni. Karena jadi lagu itu kalau misalnya teman-teman cari band Sokatani ini memberikan kualifikasi di media sosial Instagram. Instagramnya. Gitu. Oke. Nah, itu yang hari ini. Tapi kan di Bandung juga terjadi ya, Maya. Ya betul ya Bang ya, Maya. Betul. Di Bandung terjadi di mana? Di Institut Seni Budaya Indonesia. Bener ya? Betul. Di ISBI. Di ISBI Bandung. Jadi di ISBI itu akan ada teater dengan tajuk Wawancara dengan Mulyono yang digelar sama Teater Payung Hitam dan itu gagal. Nah, kalau kita ke Akmal dulu, ke Ama ya. Boleh Mbak Fir. Awalnya tuh tahu dari mana sih? Dari grup redaksi kah? Atau dari siapa nih? Nah, jadi Sampai dong nih. siapa? Jadi hari Sabtu kemarin tuh ada acara kan biasanya kayak biasa lah di Bunga di Tembok selalu ada acara setiap Sabtu sore. Betul. Dan di grup redaksi itu rame tuh. Mula-mulanya teman kita di program Topan tuh ngasih tahu bahwa ada acara seni nih di Bredel katanya. Kemudian aku coba kontak teman-teman seniman, salah satunya Wang Gihud, buat tanya siapa aktor dan sutradaranya tentang teater Payung Hitam yang tajuknya Wawancara Mulyono itu. Kemudian dapatlah salah satu aktornya Wail dulu. Oke, jadi dari aktornya dulu. Hari Sabtu itu aku belum karena terlalu malam ya. Jadinya hari Minggu aku kontak Wail dan Wail nyaranin buat ngehubungin Pak Rahman Sobur. Jadi itu tuh memang acaranya tuh launching buku dia sama merayakan 40 hampir 2 dekade ya. 2 dekade teater Payung Hitam yang merupakan salah satu bisa disebut memang lahir di sana mungkin. Nah, launching buku sama teater Pak Rahman Sobur. Ada Pak Rahman Sobur memang waktu hari Minggunya tuh ya aku kontak karena hari Minggu. Karena hari Minggu ya udah kita telepon di WA nggak dibalas, kita coba telepon sekali. Di telepon alhamdulillah diangkat. Terus dia ngebeberin bahwa sebelumnya memang dari mulai poster juga udah ada yang nurunin tuh Mbak Pir. Mbak Pir. Dan Mas Im. Jadi di sebelum acara itu tuh memang sudah ada pembentukan, katanya itu pencabutan poster karena posternya dinilai terlalu vulgar gitu. Ada gambar siapa? Something. Gambar something lah ya. Okay. Gambar something. Kemudian ya ketika tiba hari hanya acaranya itu 15-16 kalau nggak salah. Nggak bisa tuh digembok. 15-16 Februari ya? 15 Februari teman-teman digembok tuh, si studio teaternya. Padahal memang pengakuan dari Pak Rahman sendiri udah coba koordinasi dan izin gitu. Cuman memang secara apa ya, nggak formal tapi informal gitu. Nah, setelah itu hari Minggunya itu seharusnya kan 15-16 itu hari kedua pameran teater tuh, pementasan tuh. Hari kedua pementasan mereka coba buat acara malam-malamnya.
Beruntung ada fotografer kita yang ke sana. Oke, Prima Mulia. Iya. Oke. Karena saya terjebak hujan waktu malam, jadi nggak bisa ke SB dan semacam ada acara diskusi mengenai acara tersebut gitu. Dan hari Seninnya teman-teman mahasiswa ngerespon dengan melakukan aksi simbolik gitulah. Oke. Simbolik kayak nada-nada kok kampus seni melarang seni, Yeay, kampus seni melarang seni, ya gitulah. Nah, itulah yang terjadi. Baru berapa bulan yang terjadi sudah ada hal-hal yang berapa bulan dari apa nih? melupakan mantan. Dari cerita Akmal nih, cerita di lapangan soal ISBI. Ada berapa karya sih yang ditulis Akmal? 3 sih. 3 yang pertama tuh awalannya peristiwa kronologis, kemudian yang kedua aksi dari teman-teman, dan beberapa jejaring di Bandung juga mengeluarkan sikap gitu ya. Salah satunya LBH dan Aci Bandung. Oke. Dan juga sampai saat ini mungkin mahasiswa melakukan aksi simbolik gitu. Karena mereka rasa hal ini sebagai upaya sensor kebebasan berekspresi gitu. Yang mungkin kayaknya nggak boleh gini deh, seni harus coba nyeritain hal-hal yang lain itu, termasuk kritik sendiri gitu. Mestinya kebebasan ya. Kalau dari redaksi Bandung Bergerak sendiri nih melihat fenomena yang ya semenjak ini ya pelantikan Prabowo Gibran, memang terlihatnya agak cenderung pembungkaman seni ini mulai terjadi gitu. Nah dari redaksi sendiri melihatnya situasi ini di Bandung seperti apa? Karena kayaknya ini bukan yang pertama kali ya mungkin ya. Ya. Oke. Sebelum kesana mau nambahin dikit ya soal Payung Hitam nih. Dia tuh organik kelahiran ISBI sebenarnya. Oke. Pak Rahman Subur jebolan ISBI dan melahirkan Payung Hitam, dan dia sudah lama gitu mementaskan teater tubuh, teater tubuh yang kalau nonton pun orang banyak berkerut lah karena banyak sekali metaforanya. Nah, mungkin yang ini karena judulnya dianggap tendensius bagi versi ISBI, sehingga mereka memilih bukan berbeda sih istilahnya, digembok. Iya, ketika konfres digembok ya. Digembok. Tapi ya ujung-ujungnya ya tetap aja dilarang, itu jadi beredar juga gitu. Iya, di press release tulisannya dilarang. Karena itu resmi ya yang ngeluarin rektorat. Dari sini kita mengaitkan dengan peristiwa sebelumnya ya. Ternyata pemberedaran ini dalam 2 dekade terakhir kita menyaksikan beberapa kali dan polanya selalu sama gitu. Ketika kemarin Desember 2024 beberapa hari setelah pelantikan Prabowo Gibran, seniman Yos Suprapto yang dari Jogja itu mau pameran kan, sama digembok juga gitu, digembok dan tidak bisa masuk, padahal di sana karya-karya Pak Yos ini udah siap dipamerkan. Dan dari kementerian juga menyatakan ini bukan beredar tapi penggembokan. Ditunda tapi entah kapan katanya. Setelah lengser kah? Lengser apa nih? Iya gitu lah ya. Kalau bilang lengser oligarki kan masih ada penerusnya ya gitu. Agak jauh juga kalau ngomong ke sana. Ya, ditunda dalam tempo yang entah sampai kapan. Nah, tapi kita melangkah lagi ya, Pir ya. Amannya. Ke zaman pandemi dulu di Bandung kan ada mural yang ada ditutup masker. Iya, sosok yang kita tahu menggunakan masker. Ditutup matanya sama masker di Bandung, dan itu dihapus sama Satpol PP. Kebetulan di Bandung Berak ada sih fotonya yang sebelum dan setelah dihapus tuh foto siapa.
pasti sudah tahu lah, karena ini ada kaitannya dengan sosok yang dipentaskan di ISBI. Dihapus sama Satpol PP, tapi ternyata bukan di Bandung aja gitu. Ini bahkan di Tangerang, kemudian di Jogja, di daerah Jawa Tengah ke sana gitu. Ada juga poster-poster protes zaman pandemi yang dihapus karena dianggap menghina presiden. Dan presiden disebut simbol negara ya, padahal simbol negara di kita kalau menurut Undang-Undang Dasar tuh burung Garuda sama Bhinneka Tunggal Ika gitu. Seperti itu. Saya juga punya catatan dari 2021 ya, loncat ke 2023 aja, koalisi seni nih. Jadi si koalisi seni itu mengumpulkan seni karya seni yang dalam tanda petik dibredel ya. Mereka bilang ada 37 kasus gitu. 37 kasus nih musik 27 kasus. Nah, yang suka tani nggak masuk ya karena ini 23 berarti 2002. Kemudian ada film 3, teater 3, kemudian ya itu musik paling banyak justru. Seperti itu. Berarti memang ternyata seni yang menjadi salah satu medium untuk menyuarakan kritik-kritik itu jadi dibungkam juga ya. Dibungkam juga gitu. Nah sebelum lebih jauh lagi, aku pengen balik nanya ke Amai. Boleh. Ketika di lapang tentunya ada upaya konfirmasi kan. Apa ada kejadian lucu? Atau enggak yang terngiang lah, enggak mesti lucu gitu, entah kejebak hujan kan tadi gitu. Iya. Yang lucunya yang alhamdulillahnya Bu Rektor itu ngangkat cuman ke saya aja. Ketimbang dari teman-teman yang lain gitu. Ada di sana yang lebih duluan Tempo, kemudian teman harian Kompas, malahan aku baca beritanya udah upaya konfirmasi tapi nggak dibalas. Tapi karena mungkin hikmahnya hujan, akhirnya Bu Rektor nerima gitu telepon aku lah. Itu sih yang lucunya gitu. Itu ya lucu di lapangan, lucu waktu peliputan itu. Yang kedua yang lucunya itu waktu kehujanan sih. Jadi beres liputan, kehujanan pas teman-teman SB demo di kampus. Waktu hari Senin lalu ya? Hari Senin lalu ketika bertepatan dengan aksi pertama lagi. Indonesia Gelap. Gitu. Kayaknya ke depan banyak aksi ya? Iya, kalau kita melihat kecenderungan represi, kemudian pelarangan-pelarangan, ya suara-suara protes mungkin bakal terus bermunculan. Dan ini di sisi lain ya, pemerintah ataupun aparat ya sebenarnya nggak usah alergi lah terhadap protes gitu. Karena kalau kita merunut ke masa lalu gitu, ke zaman Amai belum ada gitu, bahkan DNA-nya pun belum ada gitu, ketika dijajah, kan yang kita bisa merdeka itu kena protes gitu, karena ada mural-mural justru coba kalau dilihat gambar foto zaman dulu ya, ada ayo bung gitu, tulisan di siapa? Seniman Khairil Anwar, di lukisannya Apandi. Itu kan ayo bung tuh untuk melawan gitu, untuk protes kepada Belanda, Jepang. Tanpa protes ya saya kira tidak ada Indonesia gitu. Tapi ada aturan juga kan Bang Im ya, yang mengatur soal kebebasan itu, KUHP yang ada di catatan Bang Im kayaknya. Oh iya. Di KUHP itu soal ternyata untuk lewat seni ini itu ternyata dibatasi gitu, dan justru berpotensi mengancam si senimannya. Ya, cenderung ya hubungan antara seni dengan hukum tuh disalah kaprahkan gitu, bahwa keduanya tuh seolah-olah bermusuhan ya. Karena seni harus dibatasi, kebebasan harus dibatasi, sehingga tidak boleh mencemarkan nama baik dan lain-lain lah, yang sebenarnya bisa multitafsir. Tetapi
Nah, Amai mungkin udah baca ya John Locke 300 tahun lalu. Ini kata catatan Jentera ya. Oke, gimana tuh? Sebenarnya hubungan hukum dengan kebebasan, dengan seni itu kayak sobat karib, gitu, bahwa justru hukum ada itu untuk memperkuat kebebasan itu. Sebenarnya kalau dimaknai ya, untuk memperlebar kebebasan itu, bukan malah dipahami sekarang untuk mempersempit justru kebebasan itu di alam demokrasi. Nah, kalau soal aturan ya justru yang terjadi malah sebaliknya, ada undang-undang ITE yang meskipun sudah direvisi tetapi banyak pasal-pasal yang bisa menjadi pasal karet masih. Kemudian di KUHP yang baru yang akan berlaku setahun lagi nih 2026 ada pasal yang mengatur kesenian juga. Wah, Dimana ketika kita menggambar presiden atau wakil presiden dan gambarnya itu penuh kritik, nah itu dikhawatirkan kena juga gitu. Wow. Iya ya, mencintai negara ini penuh syarat ya. Sulit sekali gitu kayaknya. Tapi iya kalau misalnya karena iyalah ketika jomblo harus dibebankan kepada negara gitu kan, kita menuntut negara untuk bertanggung jawab atas kejombloan ini. Cuman itu aja. iya ketika sangat sulit gitu untuk bukan cuman generasi Z yang katanya susah dibilang menyulitkan negara aja gitu kan, tapi juga teman-teman milenial, teman-teman generasi boomers juga pun sekarang ini kan merasakan ini tuh ada yang tidak selesai nih, ada yang tidak beres dengan sistem kita, sistem negara Indonesia sedang dipermainkan gitu kan. Nah kalau misalnya kita balik lagi ke sastra, ke seni, bulan ini itu kan lagi perayaan Sahabat Pram ya. Pram itu jadi salah satu sosok lah yang dia berani untuk menyampaikan kata-katanya sebagai satu cara melawan gitu. Nah, apakah masih bisa diadopsi? Baik itu dari sisi jurnalistik nih Bang Im, karya jurnalistik dan secara editorial itu seperti apa? Ya, Pram pun sebenarnya pernah ini ya, di bidang redaksi pernah meskipun tidak lama ya, dia pernah di bidang apa Bang? Bintang, harian bintang, harian rakyat maksudnya. Ya aktif, dekat dengan aktivitas jurnalistik. Nah yang lebih menonjol tentu ada sisi seninya juga, yaitu sastra. Jadi memang kondisi sekarang ya Sahabat Pram dengan kebebasan berekspresi dan berkesenian semakin dibatasi, justru bangsa ini harusnya lebih banyak membaca Pram gitu, bahwa Pram dalam meskipun dia banyak di penjara gitu, bayangkan umurnya itu 81 tahun ya, meninggal dan 18 tahun gitu di penjara, dihabiskan waktunya di penjara, tapi dia tetap melawan dan menulis. Ada 50 karya kurang lebih yang diterjemahkan ke banyak bahasa asing, dan sayangnya di kita dilarang gitu. Padahal dalam isi-isi tulisannya itu lebih banyak menyerukan melawan kepada ketidakadilan. Kalau di zaman Belanda melawan ketidakadilan kepada Belanda, di zaman rejim berganti melawan otoritarianisme gitu. Di zaman Orde Baru juga sama. Ya kita harus melawan, menyuarakan ya itu ketidakadilan lingkungan kita gitu. Tapi sayangnya ini direspon sama represi, bahwa setiap kritik, setiap protes dari entah itu dalam bentuk seni, sastra, ini ujung-ujung dilarang gitu. Kita cenderung melarang, padahal dari situ justru ada semangat untuk memperbaiki menjadi lebih baik. Khawatir nggak sih kedepannya dengan banyaknya represif, justru imajinasi anak cucu kita ke belakang jadinya malah nggak punya imajinasi dan akhirnya Indonesia gelap tadi gitu. Ya karena banyak
kan kalau dirunut ke ISB ya, ISB kan itu lebih ke self censorship ya. Iya. Jadi dia mensensor sendiri Mm-mm. karena takut ini itu. Iya, iya, iya. Nah itu sebenarnya bukan takut muncul secara alamiah, tapi karena melihat kejadian-kejadian yang bisa jadi mural dihapus, kemudian ada mural yang diuber-uber aparat pelakunya, kemudian ada Yos Suprapto tadi yang digembok. Nah dari situ kan menciptakan ketakutan massal ya, ketakutan massal. Nah kalau sudah kayak gitu ya kita bisa jadi tidak belajar dari sejarah bahwa kita pernah mengalami itu sebelum reformasi di zaman Orde Baru. Tapi untuk itu ya pernah mengingatkan kembali bahwa ya ini ada kutipan menarik ya dari Pram, saya bacakan boleh? Boleh dong. Bacakan. Mbok kau mau lawan kejahatan ini dengan tanganmu, tapi kau tak mampu, maka itu kau lawan dengan lidahmu. Kau pun tak mampu, kemudian kau cuma lawan dengan hatimu, setidak-tidaknya kau melawan. Setidak-tidaknya kau melawan. Jadi tangan, hati, ya selemah-lemahnya Ya, iman yang melawan. Selemah-lemahnya iman ya itu. Iman Dardian. Bang selemah-lemahnya iman ya itu. Ini dari Gadis Pantai. Iya, nah Gadis Pantai itu naskahnya itu kan di Australia ya Bang Im ya. Kan jadi kemarin ketika diskusi di toko buku Pelagia di awal bulan Februari itu salah satu yang menceritakan tentang Gadis Pantai bilang kalau naskahnya itu tuh dikirimkan dulu ke Australia karena di Indonesia dilarang, dan ketemu di Australia dan dikirimkan lagi ke Indonesia, makanya dipublikasi itu Gadis Pantai. Dan sebenarnya itu ada kelanjutannya cuman tidak sempat dipublikasi yang Gadis Pantai itu. Kalau nggak salah banyak yang hilang kan ya karya-karyanya. Yang memang tidak diizinkan tadi kan, Iya. yang di mention lah salah itu. Itu dampak dari Sensor. pelarangan dari sensor. Iya, jangan-jangan mereka yang dikritik yang takut ya sebenarnya. Ya sebenarnya setiap rejim otoriter ya, mereka pasti takut sama karya seni yang kritis, yang terlalu merakyat, yang terlalu peka terhadap lingkungan gitu ya. Nah kalau di zaman kerajaan kan itu zaman otoriter banget ya. Feodal gitu. Jadi seniman itu berusaha dirangkul untuk menjadi penghibur kerajaan justru gitu. Tukang pantun atau tukang musik atau tukang apa, mereka harus membuat karya yang menghibur kerajaan gitu, yang membuat rakyatnya justru terlena dengan karya-karyanya. Apakah kita ingin seperti itu di zaman demokrasi sekarang gitu kan? Udah 2025, tolong. Masih kayak raja. Aduh. Maksudnya raja di dalam permainan catur. Catur, sehat gitu. Nanti kita main catur ya. Boleh. Ada papan caturnya? Ada. Terakhir Mai. Oh iya, boleh. Sebagai reporter lah ya. Kan lewat tulisan juga itu kamu berkarya. Ada ini nggak? Ada tantangan sendiri nggak sih ketika melihat kondisi hari ini? Ya pastilah ada tantangan sendiri gitu dengan kebebasan berekspresi yang lambat laun banyak di ini ya, di represif secara mau tanda petik halus, mau tanda petik kasar juga masih gitu. Itu khawatiranku, takutnya akhirnya pemberitaan itu jadi talking news ya memang. Jadi hanya katanya doang gitu. Akhirnya kita nggak bisa kritis sebagai melihat fakta seutuhnya gitu. Lebih memilih katanya. Itu sih khawatir aku pribadi gitu. Talking news bahasa jurnalistiknya. Weh. Kalau Bang Im ada nggak nih? Iya, kekhawatiran lah ya. Kekhawatiran. Gimana nih caranya? Misalnya ketika dapat tulisan dari teman-teman reporter, bagaimana editor merespon itu dari media redaksinya? Ya kalau kekhawatiran ada ya, maksudnya yang kita takutkan tuh kita justru malah tidak belajar dari sejarah, dari masa lalu gitu. Takutnya
redaksi mendapat intervensi dari pihak lain gitu yang punya kuasa kayak dulu kan. Ada kalau di bidang jurnalistik ada menteri penerangannya gitu. Kalau ada apa-apa izin dulu, dilaporkan dulu, baru dicoret-coret gitu mana yang boleh terbit, mana yang. Tapi kan itu sebenarnya bagian dari sejarah ya, sejarah yang justru kita harus belajar dari situ. Ada sih kekhawatiran seperti itu. Nah, saya juga ingin nanya sih ke Ama ya, apakah sejarah tersebut cenderung berulang atau gimana sih, Pak? Prediksi. Sebagai mahasiswa sejarah nih sih. Sejarah UI. Ya mungkin bakal terulang dengan bentuk yang berbeda sih kalau aku lihat dengan adanya pola-pola yang seperti hal yang sama gitu, cenderung yang sama gitu. Dengan bentuk yang berbeda mungkin dengan kalau zaman kerajaan para seniman dan para penyair atau para pemantun disuruh menghibur raja dan akhirnya terlena. Walaupun kadang si hiburannya itu nasihat-nasihat kerajaan juga kan nih, kayak beberapa penjangga-penjangga zaman feodal gitu. Kayaknya itu bakal terjadi mungkin dengan adanya seniman-seniman yang lebih ngebagusin ini loh gitu, proyek-proyek pemerintah yang bagus dan lain-lainnya. Sementara di sisi lain rakyat banyak yang justru kami gak pernah dilibatin loh itu. Kayaknya menurutku itu bakal terjadi tapi dengan pola yang lebih ciamik kalau bahasa Yopi. Dipoles dengan segala rupa pokoknya gitu. Terlihat iya bahwa semua halnya itu baik-baik saja padahal ada hal-hal yang tidak terlihat dan ya itu masyarakatnya sendiri gitu. Padahal Kalau kamu gimana nih? Aku sebagai jurnalis perempuan juga nih. Aku sebagai jurnalis perempuan melihatnya ya artinya baik aku sebagai perempuan atau teman-teman yang lain juga harus meningkatkan kesadaran keamanan sendiri ya. Lebih awas lagi terhadap sekeliling gitu, lebih peka menggunakan indera-indera gitu karena iya siapapun sekarang bisa kena. Entah itu karya, entah itu dari ketikan yang kita publish di akun sosial media masing-masing, semua bisa kena, jurnalis bisa kena, masyarakat sipil bisa kena, dia kayaknya semua masyarakat sipil tuh terancam gitu. Ya, gitulah. Gitu, jadi setidaknya kita melawan ya. Ya. Setidaknya melawan, seperti kalimat Ibu Manusia Perang gimana? Kita kalah, setidaknya kita melawan sehormat-hormatnya. Sehormat-hormatnya, setinggi-tingginya. Gitu. Ada tambahan lagi? Bang Im, Aman? Bang Im, kalau aku sih dengan adanya represivitas atau pemberadaan gini justru bukan jadi takut atau khawatir gitu, tapi mungkin kita bisa lebih melawan lebih enjoy, melakukan dengan lebih enjoy maksudnya melakukan hal-hal lebih enjoy karena kalau kata Wiji Tukul kalau nggak salah ketakutan itu hanya di kepala gitu. Itu kalau aku sih ya tetap melakukan perlawanan dan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya. Kalau Bang Im gimana nih Bang Im? Iya, ada banyak cara ya untuk melawan. Kalau jurnalis mungkin dengan tulisannya, kalau seniman dengan karyanya. Nah khusus buat seniman, teruslah berkarya gitu, nggak usah karena ya lagi-lagi menurut Pram ya, kebebasan itu kan bagian dari hak asasi manusia gitu. Kalau dia kebebasan sudah tidak ada ya apalah artinya tubuh dan daging ini gitu, tanpa kemanusiaan, tanpa kebebasan. Jadi terus saja berkarya dengan berbagai cara, dengan yang meningkatkan metaforanya mungkin biar tidak terlalu vulgar, atau vulgar pun udah bagian dari seni gitu, nggak bisa di intervensi atau didikte untuk tidak vulgar gitu. Karena bagi saya seni itu ibaratnya salah satu benteng terakhir lah
ketika semuanya dibungkam gitu, yang tertinggal kan seni gitu, para seniman dia terus berkarya, termasuk kan Pram menyuarakan lewat tulisan gitu, diselundupkan kemana-mana, dan akhirnya ya dibaca semua orang untuk membuat kesadaran gitu. Jadi ya para seniman jangan padam lah. Jangan padam untuk para seniman, dan kita masih bisa melakukan lewat seni, lewat karya kita sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Terima kasih, begitu cerita dari balik meja redaksi. Sampai jumpa 2 pekan lagi. Jangan lupa subscribe. Oh iya, subscribe, likes, komen. Bye-bye.